kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Dalam ibadah pertanyaan kita malam hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Marilah kita simak dan renungkan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, kita dapat menemukan berbagai pengajaran dalam keseluruhan kitab Amsal yang menuntun kita kepada pola hidup yang benar di hadapan Tuhan dalam dua relasi, yaitu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan ini didasari pada hikmat, yaitu sebuah kecerdasan spiritual yang bukan diraih atau didapatkan dengan kemampuan diri sendiri, dengan ilmu pengetahuan, tetapi dianugerahkan oleh Tuhan. Seseorang memiliki hikmat didasari pada hubungannya yang baik dengan Tuhan. Ini dituliskan dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 10. Di sana disebutkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Dalam nas khotbah pertanyaan kita malam hari ini, kita belajar tentang bagaimana orang berhikmat membangun relasi yang baik dengan sesamanya manusia. Ada beberapa hal penting yang dicatat di sini yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama adalah bahwa orang berhikmat akan selalu menghargai setiap orang tanpa melihat strata sosialnya. Penghargaan ini salah satunya diaplikasikan dalam nats khotbah kita malam ini untuk tidak menindas sesama manusia. Dalam ayat 22 dituliskan, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kata merampas yaitu tindakan mengambil harta milik mereka yang oleh karena kelemahannya tidak dapat dipertahankan. Dan kata menginjak-injak di pintu gerbang adalah sebuah tindakan mempermalukan yang dalam konteks nats kita ini bahwa proses peradilan atau sidang pengadilan yang selalu dilaksanakan di pintu gerbang kota bagi orang-orang Israel sering mempermalukan orang-orang yang lemah karena mereka tidak memiliki uang untuk membayar pengadilan, sehingga mereka sering menjadi bulan-bulanan pengadilan. Mereka dipermalukan oleh karena kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka.
Amsal mengingatkan, janganlah memperlakukan mereka secara tidak adil, yang oleh karena kemiskinannya akhirnya mereka dipermalukan, harga dirinya diinjak-injak. Saudara-saudari, hal yang umum kita perhatikan dalam dunia sosial kita adalah terbentangnya tirai pemisah antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, pejabat dengan rakyat biasa. Itu adalah sebuah realita. Dan umumnya juga kita akan melihat perbedaan cara merespon orang kuat dengan merespon orang yang lemah, cara merespon orang yang miskin dan cara merespon orang yang kaya. Mengapa itu terjadi? Karena kecenderungan manusia dalam konteks ini sering melihat seseorang selalu berdasarkan apa yang dia miliki, siapa dia dalam dunia sosialnya. Sai sumihar do panailini sasahalak tu paradongan maribak kordongan naso mardiha-diha. Sai tuminggil do pinggol ni sasahalak ubege hata ni parpangkat maribak kon hata ni naso adong pangkatna. Humitsa do lakka ni sasahalak mangihutop parhepeng maribak kon naso marhepeng. Dan itulah realita kita. Amsal menasihatkan kita bagaimana kita dapat menghargai orang lain dalam ketaatan kepada Tuhan, yaitu melihat bahwa semua orang memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Maka dengan cara pandang bahwa setiap manusia sama di hadapan Allah itulah menjadi dasar bagi kita untuk menghargai semua orang dalam berbagai perbedaan yang dimiliki saat ini. Janganlah menilai orang menurut status sosialnya. Sebagaimana sudah kita dengarkan dalam khotbah ibadah minggu lalu, bahwa manusia diciptakan Tuhan segambar dengan Tuhan Allah sendiri. Maka siapapun dalam berbagai perbedaan status sosial, harta kekayaan, jabatan dan kedudukannya harus kita hargai dalam konsep kesegambaran dengan Allah. Ini paralel juga dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana difirmankannya dalam Matius 25 ayat 40. Di sana dituliskan, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Inilah sebuah kemutlakan cara hidup orang berhikmat, yang pasti akan selalu menghargai siapapun, karena dia sadar bahwa semua orang hidup dari belas kasihan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatannya. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini lahir dengan membawa harta kekayaan, lahir dengan jabatan dan kehormatan. Tuhanlah yang memberikannya. Jikalau Tuhan memberikan kesempatan dan memberkati kita dengan berbagai berkat yang boleh kita miliki, maka Tuhan juga memerintahkan pakailah itu untuk menghargai siapapun, mengangkat derajat mereka yang dianggap rendah. Dan itulah salah satu bukti bahwa kita adalah orang berhikmat. Hal ini juga sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu ketika orang lemah tidak berdaya, ingatlah Tuhanlah yang membalaskannya. Ayat 23 dituliskan, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang berhikmat akan bijaksana memilih teman bergaulnya. Dalam ayat 24 dan 25 dituliskan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Dalam hal ini diingatkan bahwa karakter seseorang juga ditentukan oleh dunia sosialnya, oleh pergaulannya.
maka pergaulan kita akan sangat menentukan apakah karakter kita bertumbuh ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Lam denggado pangalahota manang lam roa hinorhoni parsaurata. Walaupun memang pada prinsipnya orang yang teguh hatinya akan dapat bertahan dalam keteguhannya di tengah-tengah godaan yang tidak baik dalam pergaulannya. Tetapi tidak semua orang dapat memiliki integritas diri. Malah kebanyakan orang justru keteguhan hatinya untuk hidup benar jatuh karena pengaruh pergaulannya dengan orang-orang yang salah. Sebagaimana Rasul Paulus juga menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini juga satu hal yang realistis. Bisa kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang tua sekarang sudah terang-terangan berpesan kepada anak-anaknya. Jangan bergaul dengan si A, jangan bergaul dengan si B, atau jangan bergaul dengan si C, nanti kamu jadi jahat. Walaupun hal ini bisa saja subjektif, tetapi intinya bahwa orang tua melarang anaknya bergaul dengan orang-orang tertentu yang sudah salah. Itu pertanda bahwa sebaik apapun karakter anak, kalau sudah bergaul dengan orang-orang yang salah, suatu saat akan jatuh dan dipengaruhi kejahatan itu sendiri. Biasa bergaul dengan pemarah, kelak kita bisa menjadi seorang pemarah. Biasa bergaul dengan tukang gosip, kelak kita tidak akan risih lagi dengan gosip, malah kita akan senang bergosip. Biasa bergaul dengan pemabuk, lama-lama kita akan mencoba menjadi peminum dan akhirnya menjadi pemabuk. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang bijaksana dan berhikmat, maka kita akan menjadi orang berhikmat. Terbiasa bergaul dengan orang-orang sopan, dalam diri kita akan terbangun sifat-sifat yang sopan. Ingat, saudara-saudari, memilih teman di sini bukan berdasarkan strata sosialnya, bukan berdasarkan tingkat ekonominya, melainkan berdasarkan moral dan karakternya. Yang pada akhirnya juga mengingatkan kita supaya kita semua dapat menjadi sahabat semua orang karena memiliki karakter yang baik. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bijaksanalah dalam bertindak. Dalam nas khotbah kita, tindakan yang bijaksana diingatkan supaya jangan mau menjamin hutang orang lain dan menjadi penanggung hutang orang lain. Mungkin kita merasa punya beban untuk menolong orang lain dalam hal ini. Tetapi baiklah kita menolongnya dengan bijaksana, dengan cara yang benar, bukan menjadi penanggung jawab atas hutang orang lain. Mungkin menolong mereka dengan cara yang lebih baik, yang dapat membimbing mereka, menuntun mereka menjadi lebih baik. Karena dalam ayat 27 diingatkan, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Ini gambaran mengingatkan kita bahwa tempat tidur adalah simbol kenyamanan, kebahagiaan dan sukacita kita. Dan juga yang penting menjadi bagian yang amat pribadi di dalam rumah kita. Jika seseorang mengambil tempat tidur itu menjadi gadaian atau sitaan atas ketidakmampuan kita mempertanggungjawabkan hutang, bukankah itu satu hal yang memalukan? Bukankah itu penghinaan atas harga diri kita? Maka Amsal mengingatkan, pikirkanlah untuk menanggung hutang orang lain, dan juga pikirkanlah kesanggupan mengembalikan pinjaman sebelum meminjam dari orang lain. Entah meminjam apapun yang wajib kita kembalikan. Orang berhikmat akan dapat mempertimbangkannya dengan lebih bijaksana. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hindarilah diri dari keserakahan.
Dalam ayat 28 dituliskan, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Tentunya kasus batas tanah ini menjadi satu contoh yang sering menjadi persoalan sejak dahulu sampai sekarang ini. Mengapa ini terjadi? Yang dari ayat 28 itu disebutkan karena keserakahan. Memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyang. Itu adalah menjadi bukti keserakahan. Dan kita saksikan, kita lihat tidak sedikit orang yang harus menyelesaikan persoalannya di pengadilan oleh karena persoalan batas tanah. Maka batas tanah yang lama yang disebutkan di sini adalah satu ketentuan yang sudah sejak awal itu ada. Yang bisa saja dipindahkan oleh seseorang karena mengingini tanah orang lain. Yang kelima, Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah belajarlah menjadi orang yang terhormat. Dalam ayat 29 dituliskan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kehormatan yang dimaksudkan di sini adalah bukan secara fisik, bukan penampilan, bukan juga dengan cara yang dipaksakan. Amsal mengajarkan kehormatan itu diperoleh dengan kecakapan. Skillful. Ada nilai skill, talenta, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia dapat tampil di depan orang-orang terhormat, di depan raja-raja. Inilah yang membuat seseorang terhormat. Ini mengingatkan kita bahwa banyak orang yang ingin seperti terlihat terhormat dengan cara mendekati para pejabat dan petinggi. Dengan cara yang tidak terhormat. Dengan mengorbankan harga diri, dengan mencari muka, dan yang lain-lainnya. Tetapi orang berhikmat akan menampilkan diri di hadapan orang-orang terhormat dengan skill dan kecakapannya. Tentunya sudah pasti dengan hikmat yang dimilikinya. Saudara-saudari, kiranya Roh Kudus memampukan kita dan memberi hikmat dalam melakukan kebenaran firman-Nya untuk hidup menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah dengan hidup benar bersama dengan semua manusia. Menjadi orang-orang yang berhikmat dalam membangun relasi kita dengan sesama di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di sorga. Firman-Mu telah mengajarkan kami untuk hidup berhikmat di dalam kehidupan sosial kami. Dan dengan itulah kami dapat hidup benar di hadapan-Mu. Menghargai sesama kami manusia. Dapat melakukan sesuatu yang adil. Dan senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami yang pada saat ini masih tetap menghadapi masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19. Tuhanlah yang memberikan hikmat bijaksana supaya kami juga tidak kehilangan humanisme kami, supaya kami tidak kehilangan hikmat dan bijaksana kami terhadap sesama kami manusia. Kami masih tetap dapat menunjukkan ketaatan kami kepada pemerintah kami. Kami juga masih dapat menunjukkan kepedulian kami terhadap sesama kami. Dan kami masih tetap berkarya sekalipun kami harus masih tinggal di rumah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berkati juga seluruh ibadah-ibadah pertangyangan yang terlaksana saat ini di rumah-rumah orang percaya. Engkau hadir di sana memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.